Hai, gue Igin Kartanegara dan selamat datang di channel gue. Masih dari Roller kos-kosan anak sultan. Jadi 2 hari yang lalu itu gue dapat sebuah WhatsApp dari orang yang nggak gue kenal. Gue nggak ngerti dia dapat nomor gue dari mana, mungkin dari YouTube ya, karena kan gue sering naro nomor handphone gue di YouTube gitu. Dia WhatsApp ke gue tentang pasangannya yang sangat-sangat luar biasa, nyebelin. Penasaran? Bumper dulu. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. Seperti yang gue bilang dari awal, gue dapet WhatsApp dari orang yang gue gak kenal. Jadi dia WhatsApp gue tuh panjang. Poin pertama, dia bertanya ke gue tentang gimana cara menghadapi pasangan yang posesifnya parah banget. Maksudnya parah itu adalah over posesif. Gila sih, kalau misalnya punya pacar yang posesif itu sangat-sangat menyebalkan sih menurut gue ya, kalau itu kejadian di gue. Saran gue yang pertama itu adalah lu harus bilang sama pasangan lu kalau lu nggak nyaman di over posesifin. Kalau lu nggak bilang, dia akan menganggap itu sesuatu hal yang benar. Karena hubungan yang bagus itu adalah hubungan yang saling terbuka. Mau tidak mau, pasangan lu harus tahu. Ya harus bilang, aku nggak suka gitu, kamu posesifnya terlalu berlebihan, bla 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 bla, biar dia merasakan, oh rupanya pasangan gue tidak suka diginiin. Oke, gue akan ngerubah itu. Kalau dia bisa ngerubahnya, kalau tidak bisa ngerubahnya, tinggalin, pergi. Karena suatu hubungan kalau udah gak nyaman itu udah susah. Jadi untuk orang-orang yang posesif kayak gitu, lu harus nonton ini sampai selesai. Lu perhatian sama pasangan lu yang berlebihan itu emang gak bagus sih menurut gua. Itu akan menimbulkan sebuah masalah yang besar. Mungkin menurut lu itu adalah sebuah kewajaran, tapi tidak untuk orang yang di over posesifin. Dia akan merasa tidak nyaman. Poin kedua adalah, bang, apa tanggapan lu tentang pasangan yang selalu melarang gua nongkrong sama teman-teman gua? Wih, lu masih pacaran aja udah ngelarang-larang. Karena menurut gue pribadi, hidup itu tidak selalu melulu tentang asmara. Manusia itu butuh yang namanya bersosialisasi, bertemu orang banyak. Itu butuh itu. Jadi misalnya lu ngelarang-larang pasangan untuk main sama temen-temennya, gila sih menurut gue. Saran gue sih tinggalin yang kayak gitu. Hidup itu tidak selalu melulu tentang lu dan lu. Hidup itu butuh teman. Poin ketiga adalah, bang, tanggapan lu gimana tentang pasangan yang selalu membatasi teman-teman gue? Wih, yang gue tangkap di sini adalah mungkin pasangannya dia ini, dia ngelarang, lu nggak boleh berteman sama dia, lu nggak boleh berteman sama dia nih, lu nggak boleh berteman sama dia. Karena gue cemburu sama dia, karena dia orang kayak begini, karena dia orang yang begini. Hey, lu ngelarang-larang, lu pacarnya apa orang tuanya? Hey, seperti yang gue bilang tadi, hidup itu tidak selalu tentang asmara. Hey, untuk orang-orang yang suka ngebatasin pasangannya bergaul sama siapa, dengan siapa, bolehnya sama si ini, sama si itu. Pasangan lu itu manusia, bukan hewan yang bisa lu taruh di dalam sangkar, yang cuma boleh ngeliatin lu doang, dan lu doang. Tanggapan gue untuk orang-orang yang seperti itu adalah tinggalin. Gila ya, sadis deh tadi gue bilang tinggalin. Karena menurut gue menjalin satu hubungan itu untuk senang-senang, untuk berbagi. Kalau misalnya dikekang kayak gitu, apa yang nikmatnya sih? Tinggalin. Cewek atau cowok di dunia itu banyak, bukan hanya dia lagi. Sekarang kalau misalnya dia nih, pasangan yang seperti kayak gitu, yang nonton nih, kalau lu pasangan yang tipe kalau orang seperti itu, lu mau nggak kalau itu dibalik, kejadiannya ada di lu, si pasangan lu tuh ngelarang-larang lu, pasti lu nggak mau ya. Suatu hal yang dilarang-larang itu nggak asik. Yang penting dia itu tahu batasannya, titik. Poin keempat adalah, bang, gimana tanggapan lu tentang seorang pasangan yang curigaan? Curiga itu dalam hubungan itu tidak boleh sebenarnya. Itu menurut gue ya. Mungkin kalau ada yang tidak setuju, lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue, curigaan itu dalam suatu hubungan tuh gak bagus.
dan tidak boleh pastinya. Karena kalau lu udah mencintai seseorang, lu harus percaya 100% sama tuh orang. Begitupun sebaliknya, orang itu harus percaya 100% sama lu. Kalau misalnya udah curigaan, tandanya hubungan itu tidak sehat. Kalau hubungan tidak sehat, bawaannya akan curigaan terus. Kalau curigaan terus, itu tandanya tidak sehat. Saran gue adalah bubar. Poin selanjutnya, Bang, gimana tanggapan lu tentang seorang pasangan yang selalu ngecekin handphone kita, Bang? Ih, sadis. Handphone itu adalah sebuah alat yang dipunyai oleh seseorang, bukan beramai-ramai, bukan publik yang punya, tapi seorang. Gue punya handphone, punya gua. Dia punya handphone, punya dia. Lu punya handphone, punyanya lu. Dia punya handphone, punyanya dia. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam handphone ini, chat kah atau apapun, foto atau apapun, dia punya siapa? Dia punya gua, bukan punya elu, bukan punya elu. Foto yang ada dalam sini boleh gua share di sosmed, asal gua saring dulu. Mana yang gua publik, mana yang tidak. Chat yang masuk ke sini boleh gua share, boleh juga tidak. Karena handphone ini punya gua, bukan punya elu. Kalau ada telepon masuk ke sini, punya gua, bukan punya elu, bukan punya elu. Paham kan maksud gua? Ngapain ngecekin handphone orang? Kan lu punya handphone, cekin aja handphone lu. Selesai. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena itu akan menjadi suatu sumber masalah. Bukan masalah kecil loh, masalah besar. Gue kasih contoh. Lu yang nonton ini anggaplah cewek, gue cowok. Gue tipikal orang yang curigaan. Ya, gue tipikal orang yang curigaan. Curiga gue parah. Ada chat masuk ke lu. Gue nggak tahu itu dari siapa. Lu tahu itu dari siapa. Chatnya itu dari cowok. Cowoknya sakit, nggak ada mencewek. Temen kerja lu deh. Dia WhatsApp lu sekarang lagi sakit ya ceritanya. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk ke lu, temen kerja lu. Hey beb, kok nggak masuk sih? Emang lu biasa dipanggil sama tuh bencong kayak gitu. Beb, kok nggak masuk sih, nggak masuk kerja hari ini? Kenapa? Gue baca lah chatnya. Marah nggak gue? Apa harus bertanya dulu? 1 dari 10 orang pasti marah. Jarang banget yang langsung bertanya. Jarang banget yang bertanya dulu. Chat dari siapa yang bla bla bla. Pasti marah. Pasti dongkol duluan. Itu kenapa? Handphone lu hanya handphone lu. Kenapa? Handphone lu ya untuk lu. Handphone gua dia buat gua. Memang punya gua kan. Chat yang masuk ke situ ya punya gua, bukan punya lu. Oke, sekian dulu video dari gua. Kalau misalnya ada poin yang bisa diambil, ya diserap. Kalau misalnya nggak ada poin yang bisa diambil, ya nggak usah diserap. Lu suka sama videonya, di like. Kalau nggak suka sama videonya, di dislike. Atau misalnya teman-teman ada yang setuju sama komentar gue tadi gitu, kalian bisa share ke pasangan lu yang posesif, yang suka ngelarang-larang. Lu share biar dia tahu perasaan kita seperti apa. Terima kasih juga untuk beberapa sponsor yang sudah mendukung konten hari ini. Aura Kostel, kos-kosan anak sultan. Nah, Aura Kostel lagi mau buka cabang di Lebak Bulus. Jadi misalnya teman-teman semuanya pengen PO gitu ya. Gue pengen banget nih ngekos di Aura Kostel. Lu bisa PO-nya di sini nih, website www.aurakostel.com. Dan juga terima kasih untuk Metaru, clothing brand terkemuka. Jadi Metaru ini selain ngedesain baju-baju yang ada printannya, yang kece-kece, dia juga menerima jasa sablon satuan. Jadi misalnya teman-teman mau jasa sablon satuan, terus juga pengen ngedesain sendiri dengan desainnya, pengen nyetak di kaos, hoodie dan bla bla bla, lo bisa kontak di bawah ini. Ini Instagramnya Metaru. Dan juga terima kasih untuk Red Doors, penginapan nomor 1 di Indonesia. Jadi misalnya teman-teman semuanya nih pengen menginap terus mau dapat diskon gitu, potongan harga 25%, kalian bisa pakai potongan harga dari gua. Kalau ketik aja Anak Sultan, hurufnya huruf besar semuanya. Oke, gue Igin Kartanegara pamit. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram gue, Igin Kartan. Goodbye.